Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali setelah dia ditanyakan terhadap 4 perkara. An umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umur yang Allah berikan kepadanya. Wa an ilmihi fima fa'ala fih. Dan tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dituntutnya. Wa an malihi min aina iktasabah. Dan akan ditanyakan tentang harta benda yang diperolehnya, dari mana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah. Dan juga akan ditanya, pertanyaan yang keempat adalah tentang jasadnya, jasmani yang Allah berikan kepadanya. Fima ablah, bagaimana dia memanfaatkan kekuatan jasmani, jasad yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'a, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi madza 'amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Tidak tergelincir kedua kaki seorang hamba, tidak akan berpijak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya padanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Waktu kita keseharian, menit-menit, detik demi detik, apa yang kita lakukan? Bermanfaatkah? Diperintahkankah? Jauhi yang dilarangkah oleh Allah? Itu semua pertanggungjawaban. Tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan? Sudah pernah belajar? Sudah tahu tentang sholat, tentang puasa? Sudah diamalin belum? Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan? Sumbernya halal nggak? Dan untuk apa dia nafkahkan? Manfaatnya ada? Ya. Serta tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Kesehatan yang Allah kasih, tangannya, kakinya, semuanya, anggota tubuhnya, itu kemana dia gunakan. Ini menandakan memang akan ada ya hisab. Ya. Di hisab itu masuk dalamnya tentang anggota tubuhnya sendiri, sebelum berbicara tentang hubungan dia dengan makhluk yang lain atau manusia yang lain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa-apa yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas mereka lakukan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semuanya kami simpan atau tercatat dalam Lauh Mahfuz atau kitab yang nyata. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hanya di dunia saja. Kami akan menghidupkan yang mati. Jadi setelah kita mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian kata Allah, kami mencatat apa saja yang dilakukan oleh manusia. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebesar zarah, atom yang perlu kita perhatikan. Wa atharahum,
dan bekas-bekas mereka. Ini dalam hadis diterjemahkan atharohum itu apa? Ada 3 ya. Jadi di dalam hadis dikatakan mamata bani Adam, barang siapa atau setiap bani Adam meninggal, semuanya terputus, amal semuanya terputus, kecuali yang 3. Yang satu adalah shadaqatun jariyah. Kenapa shadaqatun jariyah itu terus dicatat sama Allah? Karena shadaqah jariyah itu membentuk katakanlah sebuah masjid, sebuah bangunan. Selama masjid itu dipakai, maka itulah pahala mengalir kepada yang memberinya itu. Luar biasa. Allah begitu rincinya kepada manusia, shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat. Mengapa ini juga dicatat sama Allah? Seseorang guru, jangankan guru, siapapun, orang tua ataupun kita mengajarkan kepada anak, kepada seseorang, dan orang itu melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, kemudian itu mempunyai amal atau memberi nilai. Nah, nilai itu bukan hanya bagi pelaku saja, tapi akan diberikan kepada orang yang memberi ilmu itu. Jadi betapa mulianya seorang guru, seorang ustadz yang telah mengajarkan ribuan anak. Luar biasa. Walaupun dia sudah meninggal, maka amal yang dilakukan oleh anak siswa tadi terus mengalir kepada sang guru tadi. Kemudian yang ketiga adalah waladun soleh, anak yang soleh. Mengapa anak yang soleh juga tidak terputus? Anak yang soleh itu akan dia berbuat sesuatu, kemudian amalnya tadi akan diberikan kepada orang tua yang mendidiknya tadi. Apalagi mendoakannya. Doa yang paling dikabul atau pasti dikabul Allah adalah anak soleh mendoakan orang tuanya. Makanya jangan disia-siakan hidup ini, punya anak jangan disia-siakan, didik mereka yang baik. Insya Allah jadi bekal kita di akhirat. Tapi kita sambung kepada ayat berikutnya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti setelah Allah hidupkan di akhirat, kita akan mengalami proses atau tahapan ya. Yang pertama hari bangkit. Kemudian kumpulkan di alam mahsyar. Setelah di alam mahsyar nanti ada pertanyaan, yaumul hisab namanya. Kemudian apa yang ditanya oleh Allah ya? Nanti Allah akan tanya. Karena yang menjawab bukan mulut, tapi kaki dan tangan mereka jadi saksi. Apa yang pernah kita lakukan di dunia ini? Apa yang kita lakukan di dunia ini? Itu nanti Allah akan tanyakan. Nah, dalam hadis, kita ngambil hadis bahwa nanti yang Allah tanyakan itu ada 5. Hafalkan sejak sekarang ya. Sebab nanti ketika di akhirat, oh ini yang 5 ini pasti dapat. Nah, mumpung belum meninggal, kita hafalkan yang 5 ini. Yang pertama apa? Usia. Pertanyaannya apa kalau usia? Mungkin bagi yang usianya mungkin 60 tahun, 50 tahun, atau berapapun, Allah tanya, selama usia itu dipakai apa saja? Nah, dalam hal ini ada korting-kortingan ya. Misalnya ada orang usianya 60 tahun. Ditanya itu selama 60 tahun, tidak. Karena dikorting sama Allah sesuai dengan hadis, yaitu sejak balik. Kalau balik itu tidak 60, dikurangi 9, jadi 51. Yang kedua, tidur itu nggak ditanya. Ketika tidak tidur, tidak ditanya. Berapa tidur? Nah, katakanlah 8 jam. Kita hitung kasar aja. Kalau 8 jam berarti sepertiganya. Jadi kalau kita usia 60 tahun, sepertiganya adalah 20 tahun. Jadi 59 dikurangi 20. Jadi tinggal 39. Nah, itu yang ditanya. Selama kita ingat, berakal, sehat, itu yang ditanyakan. Sebab kalau yang lupa, belum lagi misalnya pernah pingsan atau pernah gila. Pernah gila mungkinnya 2 tahun atau 10 tahun, dikurangi. Karena orang gila tidak ditanya. Ditanya, dipakai apa saja usia itu?
Tinggal hitung aja. Mungkin sehari atau seminggu nonton bola mungkin 6 jam. Kali sebulan, kali setahun. Ditanya sama Allah, dipakai apa aja? Nonton bola, ya Allah, rame-ramenya Persib, dicatat sama Allah itu. Atau ngusep, mancing, berapa jam itu mancing? Makanya orang yang mancing jangan bebas dia, ditanya nanti dipakai apa? Mancing, lupa sama istri, lupa semuanya, lupa segalanya, lupa sholat, naudzubillah min dzalik. Bagi anak muda, ditanya untuk apa? Wah, untuk berantem, untuk motor-motoran, ditanya itu sama Allah. Karena tidak ada sedikit pun kita lepas dari pertanyaan itu. Untuk apa usiamu? Nah, tinggal sekarang hitung. Yang lalu kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, dulu saya waktunya disia-siakan untuk anu. Nah, kemudian yang kedua adalah harta. Nah, ini harta ditanya. Pertama, dari mana kau dapatkan? Jadi harta kita ini dari mana? Nah, silakan sekarang ingat-ingat, dari mana itu harta? Dari hasil korupsi, mencuri, nipu, atau apa saja? Dicatat sama Allah oleh malaikat itu. Nanti di sana nanti dijawab. Kalau kita dipakai apa saja? Dari mana? Mungkin dari judi, dari macam-macam, dicatat. Jadi pertanyaan yang pertama adalah dari mana kau dapatkan? Kedua, yaitu untuk apa kau gunakan? Nah, ini juga pertanyaan. Uang yang sudah didapatkan oleh engkau dipakai apa saja? Silakan dicatat semuanya. Untuk judi, pasti ditanya. Untuk apa? Ya untuk main layangan atau adu manuk, naudzubillah min dzalik. Waktu disia-siakan begitu saja. Ditanya sama Allah. Uang itu semuanya. Yang ketiga yang Allah tanyakan adalah anggota tubuh kita. Mulai dari rambut sampai telapak kaki ditanya sama Allah. Rambut dipakai apa saja? Terus apa? Mata dipakai apa saja? Makanya rugi kalau orang hidup di dunia matanya hanya untuk maksiat. Telinga untuk apa saja? Lidah untuk apa saja? Ditanya sama Allah, ya. Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna warjuluhum yaksibun. Apa yang kamu perbuat nanti selama di dunia? Itu masalah anggota tubuh. Lidah terutama. Dipakai ngebohong, dipakai apa, lidah itu ditanya sama Allah. Waktunya tepat karena malaikat mencatatnya setiap detik. Kemudian yang keempat yang ditanya sama Allah adalah jabatan. Nah, ini jabatan mulai yang terendah. Pertama apa? Sebagai bapak. Bapak itu jabatan. Sudahkah kamu di dunia sebagai bapak melaksanakan kewajibanmu? Yang kedua, sebagai suami. Itu baru di rumah saja itu, sebagai suami. Belum lagi di luar, sebagai RT. Ditanya. Jadi kalau RT itu bukan ditanya sama Pak RW, bukan, nanti sama Allah. Apa tugasnya RT? Apakah ada kaum fakir miskin di RT-mu? Oh, nggak ada, padahal banyak. Ketika ada sumbangan dari atas, tidak masuk ke orang yatim tadi. Luar biasa tuh Pak RT itu. Hukumannya berat. Pak RW, apalagi? Camat, apalagi? Bupati, apalagi? Presiden, laknat kalau memang dia hianat terhadap negara. Makanya berat itu sebagai jabatan itu. Nah, itu jabatan ditanya. Sebagai ketua DKM ditanya. Uang itu kena enggak kepada yang diberikan? Atau siapa saja? Ditanya itu jabatan itu. Yang terakhir adalah ilmu. Ilmu itu dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Dosen hanya perantara saja. Dosen, gurunya perantara saja. Tapi hakikatnya dari Allah. Nah, ditanya, ilmu yang aku berikan padamu lewat gurumu dipakai apa saja? Nah, ini paling berat. Kemungkinan yang paling berat adalah hakim. Karena dia punya ilmu untuk mencari duit. Maju tak gentar membela yang bayar. Termasuk pengacara, jaksa, polisi, sama polisi juga. Untuk apa jadi polisi? Untuk cari duit ke rakyat. Laknatullah. Bukannya untuk mengamankan, tapi justru membuat kacau negeri ini. Ngeri. Sebagai dosen juga silakan bertanggung jawab. Untuk apa jadi dosen? Sebagai guru banyak pertanyaan. Nah, itulah hadirin rahimahullah. Mudah-mudahan khotbah kali ini mengingatkan kembali supaya tidak lupa nanti ketika menghadapi Allah, ini yang akan ditanyakan sama Allah.
Silahkan dibuka dalam hadis apapun, ini pertanyaannya 5 dalam hadis lengkap sekali. Makanya mudah-mudahan dalam peringatan ini kita mengingat kembali menjadi orang takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum.